Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi dengan channel Bang Demon yang akan membahas kisah-kisah mengerikan, sadis, horor, dan juga tak masuk di akal yang membuat kalian geleng-geleng kepala nih, cuy. Kisah kali ini datang dari negeri Paman Sam atau Amerika Serikat tentang seorang lelaki yang melakukan penghabisan nyawa berantai dengan sangat sadis, disertai dengan memakan bagian tubuhnya termasuk darah dari para korbannya nih, cuy. Adapun pelaku atau pria yang dimaksud pada pembahasan kali ini bernama Richard Trenton Chase, di mana Richard Trenton Chase ini merupakan sosok penghabis nyawa berantai, juga seorang kanibal dan nekrofil asal Amerika Serikat yang menghabisi 6 orang di Sacramento, California dari bulan Desember tahun 1977 hingga Januari tahun 1978. Selain menghabisi 6 orang tersebut, ia juga mendapat julukan sebagai vampir Sacramento karena ia meminum darah para korbannya dan juga memakan sisa-sisa mayit dari korbannya tersebut. Bagaimana sebenarnya kisah dari penghabisan nyawa ini yang sangat-sangat mengejamkan dan sadis ini, cuy? Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Untuk diketahui nih, cuy, bahwa Richard Trenton Chase merupakan seorang pria yang lahir pada tanggal 23 Mei tahun 1950. Si Chase sendiri merupakan penduduk asli Sacramento, California, dan ia lahir tak lama setelah orang tuanya menikah dan juga memiliki seorang adik perempuan bernama Pamela nih, cuy. Kedua orang tua dari Chase ini kerap kali bertengkar nih, cuy, dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dan pada usia 5 tahun, si Chase secara pribadi menunjukkan bukti dari triad McDonald, yakni sebuah teori yang menunjukkan perkembangan psikopatik kekerasan. Jadi sejak usia 5 tahun ini sudah muncul tanda-tanda bahwa ia akan atau suka hal-hal yang berbau kekerasan dan psikopat nih, cuy, dimana ia terobsesi untuk menyalakan api dan mengompol terus-menerus setelah usia 5 tahun dan juga memiliki sifat yang kejam terhadap binatang, cuy. Selain itu, ia juga menunjukkan sifat-sifat perilaku ingin menghabisi. Selain di masa kecilnya sudah menunjukkan sifat-sifat psikotik ini, pada masa remajanya si Chase dikatakan sebagai pengguna obat-obatan seperti marijuana dan juga LSD nih, cuy. Ia juga menemukan atau mengetahui bahwa dirinya adalah seorang impoten, cuy. Si Chase mendapat pacar saat ia duduk di bangku sekolah menengah yang ia mulai kencani pada tahun 1965, di mana mereka tidak dapat melakukan hubungan seksual akibat dari impoten yang diderita oleh Chase ini. Meskipun demikian, hubungan mereka tetap berlanjut hingga akhirnya pada tahun 1966 mereka pun resmi berpisah. Dan setelah lulus dari sekolah menengah, Chase kuliah di American River College antara tahun 1968 dan 1971. Akan tetapi ia akhirnya putus sekolah, cuy. Seiring bertambahnya waktu, ia mengalami hipokondria, di mana ia sering mengeluh bahwa jantungnya kadang-kadang berhenti berdetak atau bahwa seseorang telah mencuri arteri paru-parunya, cuy. Si Chase juga berpikir bahwa tulang tengkoraknya telah terpisah dan bergerak-gerak. Jadi ia juga pernah mencukur kepalanya untuk dapat melihat aktivitas ini, cuy. Dan Chase
pertama kalinya akhirnya mendapat pekerjaan sebagai pengetik dan juga penjawab telepon untuk Retailers Credit Association selama tahun 1969 saat terdaftar di American River College ini. Dalam beberapa tahun berikutnya, si Chase terus mencari pekerjaan sambilan lainnya di Sacramento. Akan tetapi, ia masih tetap menggunakan narkoba dalam jumlah banyak dan tidak ada satupun tempat kerja yang mampu membuatnya untuk bertahan lama, cuy. Nah, tadi kita sudah menyebutkan bahwa orang tua dari Chase ini sering bertengkar, cuy, dan pada akhirnya mereka pun bercerai pada bulan Juni tahun 1972. Dan setelah perceraian tersebut, si Chase ini malah sering bertengkar dengan ibu kandungnya. Bahkan dia percaya bahwa ibunya mencoba meracuninya, cuy. Dan selama satu perjalanan sendirian ke Utah pada tahun 1972, Chase ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun pada akhirnya ayahnya membantu untuk kebebasan dari Chase ini. Ketika Chase kembali ke Sacramento untuk selamanya pada musim panas tahun 1973, ia mulai memotong-motong foto-foto organ tubuh manusia dari sebuah buku kedokteran dan menempelkannya di seluruh kamar tidurnya, cuy. Dan pada tahun 1973, si Chase ini membunuh salah satu kucingnya ketika ia melihat sebuah cerita televisi tentang seekor kucing yang telah menerima perawatan medis berkualitas tinggi, cuy. Menurut pemikirannya si Chase ini nih, cuy, jika kucing tersebut tidak pantas mendapatkan perawatan yang tinggi, cuy, dan seharusnya dialah yang bisa menerima perawatan tersebut nih, cuy. Si Chase menghabiskan 2 hari di bangsal psikiatrik pada bulan Desember tahun 1973 setelah berjalan ke ruang gawat darurat rumah sakit American River mengeluh tentang berbagai penyakit yang dibayangkannya. Dan si Chase mengatakan bahwa dia tidak bisa bernapas, bahwa darahnya telah berhenti mengalir melalui tubuhnya, dan bahwa dia menderita serangan jantung. Jadi dia berpikir, berhalusinasi bahwa segalanya itu terjadi pada dirinya, termasuk darahnya tidak mengalir dan juga serangan jantung, cuy. Setelah menjalani serangkaian perawatan yang melibatkan obat-obatan psikotropika, si Chase dianggap tidak lagi berbahaya bagi masyarakat, dan kemudian pada tahun 1976 ia diserahkan untuk dirawat kepada ibunya tanpa berkonsultasi kepada dokter. Ibu dari si Chase ini kemudian menghentikan pemberian obat kepada anaknya karena ia tidak suka obat itu dan membuatnya seperti zombie, cuy. Ibunya kemudian memberikan sebuah apartemen kepada Chase, dan di sana Chase berubah menjadi manusia yang suka memakan burung dan kelinci, dan juga ia memakan anjing, cuy. Ia diketahui membeli anak anjing dan menggantungnya di apartemennya. Kemudian si Chase akan membedah perut mereka, meminum darah anjing itu, dan juga memakan isi perutnya mentah-mentah, cuy. Dan sangat-sangat menjijikkan ini, cuy. Pada bulan Agustus tahun 1977, si Chase ini dihentikan dan ditangkap di sebuah reservasi penduduk asli Amerika di daerah Pyramid Lake, Nevada. Saat itu kondisinya dengan tubuh yang telanjang berlumuran darah dan sebuah ember berisi hati ditemukan di truknya, dan polisi menduga bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Bahkan saksi mata melaporkan bahwa si Chase membawa seekor anjing bersamanya sebelum kejadian itu. Akan tetapi anjing itu tidak pernah terlihat lagi. Ketika diinterogasi oleh polisi, Chase mengklaim bahwa darah merembes keluar darinya dan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada anjing itu. Dan ternyata polisi memastikan bahwa itu sebagai darah sapi, dan ia pun dibebaskan, cuy. Dan akhirnya nih, cuy, pada bulan Desember tahun 1977, si Chase ini membeli pistol kaliber 22 dan ia berbohong tentang riwayat penyakit mentalnya saat melakukan pembelian pistol tersebut. Tetangganya segera mendengar suara ledakan di apartemennya setelah ia membeli pistol itu, cuy. Dan si Chase kemudian mengklaim bahwa dia telah
menembaki suara-suara yang ia dengar dengan lubang peluru di dinding yang menguatkan cerita ini. Si Chase kemudian terus membunuh dan memakan anjing dan menembak kepala mereka dengan menggunakan pistol yang dibelinya itu, cuy. Nah, setelah ia menghabisi anjing-anjing kecil, termasuk juga anak anjing Labrador, dia akhirnya mencoba melakukan pencurian besar di sebuah tempat tinggal di kawasan Bernard, akan tetapi tidak berhasil, cuy. Pada tanggal 29 Desember tahun 1977, si Chase membunuh korban manusia pertamanya yang diketahui dalam aksi penembakan yang ia lakukan di jalan. Korbannya bernama Ambrose Griffin, yang merupakan seorang insinyur berusia 51 tahun dan ayah dari 2 anak. Si Griffin saat itu sedang menurunkan barang belanjaan di jalan masuk rumahnya. Dan saat itu, atau saat kejadian terjadi, istrinya awalnya menduga bahwa si Griffin ini menderita penyakit jantung, cuy. Dan tetapi dari pemeriksaan polisi diketahui bahwa ia telah dibunuh dengan cara ditembak, cuy. Adapun yang melatar belakangi si Chase ini menembak Griffin karena ia mengaku bahwa ibunya marah dan menolaknya datang ke acara Natalan, cuy. Dan 2 minggu setelah pembunuhan si Griffin, ia mencoba memasuki sebuah rumah seorang wanita. Akan tetapi saat itu beruntung pintu rumah tersebut dalam kondisi terkunci, sehingga ia pun mengurungkan niatnya dan pergi, cuy. Tak berhenti sampai di sana. Pada tanggal 23 Januari tahun 1978, si Chase ini kemudian masuk ke sebuah rumah dan menembak Teresa Wallin yang saat itu sedang hamil 3 bulan, cuy. Teresa saat itu sedang membuang sampah. Pertama-tama si Chase menembak tangannya karena saat itu korbannya mencoba melindungi dirinya menggunakan tangan. Setelah itu ia kemudian menembak pipinya, mematahkan rahangnya sebelum menembak kepalanya dan membuatnya pingsan, cuy. Ia kemudian melakukan hubungan seksual dengan mayatnya sambil menusuk perutnya dengan pisau jagal dari dapurnya, cuy. Beberapa organ kemudian dikeluarkan termasuk limpa yang dipotong dan kemudian dimakannya, cuy. Tak hanya itu, kekejaman masih terus berlanjut, di mana ia kemudian memasukkan kotoran anjing dari halaman rumah Wallin ke tenggorokannya sebelum ia pergi meninggalkan korbannya begitu saja. Akhirnya mayat si Wallin ini ditemukan oleh suaminya, seorang sopir truk yang sedang bekerja ketika pembunuhan itu terjadi, cuy. Polisi yang dipanggil ke tempat kejadian diberitahukan bahwa korban telah ditembak dan juga dibedah dengan pisau. Aksi kejamnya tersebut masih berlanjut, cuy. Pada tanggal 27 Januari, si Chase memasuki rumah Evelyn Mirot, ibu yang berusia 38 tahun dan telah bercerai, di mana ia mulai membunuh semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Si Chase mengatakan bahwa dia hanya setengah sadar ketika kejadian ini terjadi, sehingga urutan kejadian yang jelasnya ia tidak tahu. Dan di dekat pintu ia bertemu dengan teman Mirot yang bernama Dan Meredith. Meredith telah diperkenalkan kepada Mirot melalui saudara perempuannya dan sedang dirawat karena tumor otak pada saat itu. Chase menembaknya 2 kali di bagian kepala hingga Mirot mati. Selain itu, ia juga membunuh putra dari Mirot yang bernama Jason yang saat itu berusia 6 tahun dan juga keponakannya yang berusia 22 tahun bernama David Ferreira, sebelum memutilasi Mirot dengan pisau dari dapurnya dan melakukan nekrofilia dan juga kanibalisme, cuy. Seperti halnya dengan Wallin, Chase juga memotong-motong organ dari Evelyn Mirot. Kemudian ya berlanjut seperti itulah, dan bahkan ia juga meminum darahnya, cuy. Bukti menunjukkan bahwa si Chase menembak kepala Ferreira saat dia berada di tempat tidurnya dan mayat Evelyn diseret ke tempat tidur tempat ia ditemukan. Ada bak mandi penuh darah yang berarti Evelyn mungkin sedang mandi ketika Chase memasuki rumahnya, cuy.
3 pisau berbeda digunakan oleh Chase dalam aksinya tersebut, dan Chase meninggalkan 2 di antaranya di rumah Mirror dan meninggalkan 1 lagi di halaman rumahnya. Dia kemudian melarikan diri dengan mobil Meredith bersama tubuh Pereira dan membawanya ke apartemennya sambil mengatakan bahwa ia mengalami pingsan lagi saat melarikan diri. Di apartemennya nih cuy, si Chase memenggal kepala bayi itu dan memakan bagian otaknya. Ketika kemudian ditanya mengapa ia melakukannya, si Chase menjawab bahwa ia lapar cuy. Hingga akhirnya nih cuy, Nancy Westfall yang sekarang bernama Nancy Holden, seorang kenalan lama Chase di sekolah menengah atas, kemudian memberitahu polisi bahwa seorang pria dengan parka sky oranye telah mendekatinya saat ia sedang berbelanja. Westfall tidak menyadari itu adalah Chase pada awalnya karena penampilannya telah banyak berubah sejak dia remaja. Dia memperhatikan bahwa ada noda darah di tubuhnya dan melihat kerak kuning melingkari mulutnya. Ketika Chase pertama kali mendekati Westfall, dia bertanya apakah dia berada di sepeda motor ketika Kurt terbunuh. Dan untuk diketahui bahwa si Kurt adalah mantan pacarnya yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor saat mereka masih di sekolah menengah. Si Westfall kemudian menjawab bahwa ia tidak tahu dan kemudian bertanya balik siapa dirinya. Dan si Chase kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rick. Akan tetapi si Westfall menyadari bahwa itu adalah si Chase. Westfall pun terkejut dengan penampilannya dan merasa ketakutan dengan kehadirannya. Dan akhirnya nih, si Chase ditangkap setelah wanita itu melaporkannya ke polisi cuy. Saat polisi menggeledah apartemen Chase, polisi menemukan bahwa dinding, lantai, langit-langit, lemari es, dan semua peralatan makan dan minuman Chase berlumuran darah cuy. Beberapa kalung anjing juga ditemukan bersama dengan organ yang sudah membusuk yang merupakan milik hewan dan juga beberapa korbannya yakni manusia cuy. Setelah ditangkap, si Chase pun tidak mau kooperatif terhadap polisi. Ia mengklaim bahwa ia hanya membunuh beberapa anjing dan bahwa ia juga dijebak oleh orang Italia. Ia kemudian berspekulasi bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pria berambut pirang berjaket oranye dan bahwa seseorang telah masuk dan keluar dari apartemennya. Butuh waktu hingga Maret tahun 1978 bagi polisi untuk menemukan mayat Pereira yang membusuk di tong sampah. Mayat itu telah ditempatkan di dalam sebuah kotak. Pada tahun 1979, si Chase diadili atas 6 tuduhan pembunuhan nih cuy. Karena delusinya sebagai seorang Yahudi yang dianiaya, Chase menginginkan seorang pengacara dari Jewish Defense League. Akan tetapi hal itu ditolak cuy. Pada tanggal 8 Mei tahun 1979, hakim memutuskan jika Chase bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan menolak argumen bahwa ia tidak bersalah karena alasan kegilaan cuy, dan ia pun dijatuhi hukuman mati di kamar gas. Setelah divonis mati di kamar gas, si Chase kemudian dipenjara di sebuah penjara San Quentin. Si Chase kemudian digambarkan berperilaku psikotik sejak ia dimasukkan penjara dan untuk sementara dikirim ke fasilitas untuk orang gila di Fayetteville, California selama bulan Desember tahun 1979. Ia pun akhirnya kembali dikirim ke San Quentin pada bulan April tahun 1980 setelah ia dianggap sedikit stabil. Pada pukul 11.05 waktu setempat pada tanggal 26 Desember tahun 1980, Chase ditemukan tewas di sel penjaranya di San Quentin. Otopsi mengungkapkan bahwa ia meninggal karena overdosis Sinequan, obat yang diresepkan untuk mengobati depresi dan halusinasinya cuy. Dimana saat itu diketahui jika si Chase meminum 36 kali dosis normal dan diam-diam menimbun pil-pil itu di selnya tanpa sepengetahuan petugas cuy.
Ia berbaring tengkurap dengan kepala terbenam di kasur dan kakinya terentang dari tempat tidurnya. Di samping tempat tidurnya ada 4 lembar kertas yang dipenuhi tulisan tangan. 2 diantaranya berisi kotak-kotak yang digambar dengan kode yang tidak diketahui cuy. Di 2 halaman lainnya ada pesan di mana Chase mengindikasikan bahwa ia mungkin minum beberapa pil yang dapat menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Sebelumnya pada pagi harinya, seorang petugas yang memeriksa Chase mengamati bahwa ia berbaring telentang dengan bernapas normal. Alasan pasti di balik bunuh diri dari Chase ini masih belum diketahui cuy. Dan beberapa orang percaya bahwa kematian dari Chase ini adalah kecelakaan dan bukan bunuh diri cuy, dan bahwa ia telah meminum pil dalam dosis besar dalam upaya untuk menenangkan suara-suara di kepalanya cuy. Demikianlah pembahasan tentang kasus pembunuhan berantai yang sangat sadis di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Richard Trenton Chase, di mana ia dijuluki sebagai vampir Sacramento karena ia sekaligus juga meminum darah para korbannya cuy. Demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa selalu untuk menonton channel Bang Demon, dan jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi jika Bang Demon mengunggah video baru cuy. Sampai jumpa.